Materi IPA kelas 8 semester 2. Harmoni dalam keberagaman. Setelah pertemuan yang lalu, kita belajar tentang pemantulan cahaya. Saat ini kita akan lihat tentang pembiasan cahaya. Apa sih itu pembiasan cahaya? Sama-sama kita akan pelajari ya. Apa itu pembiasan cahaya? Berkas cahaya yang masuk dari medium yang satu ke medium yang lain yang berbeda kerapatannya akan dibiaskan atau nama lainnya dibelokkan arah rambatannya. Nah, mediumnya ya contoh untuk zat padat itu contohnya kaca, untuk zat cair itu contohnya air, untuk gas itu contohnya udara. Maksudnya apa? Medium yang bisa ditembus oleh cahaya, yaitu yang transparan, yang tembus pandang. Ya. Nah, ini ada kata-kata penting. Ya, penting. Ya, jadi dalam pembiasan cahaya, ini penting untuk kita ketahui bahwa sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang lebih renggang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Ya, jadi kalau mediumnya lebih rapat ke medium lebih renggang, dia akan menjauhi garis normal, sedangkan dari medium yang renggang ke medium yang lebih rapat, dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Ya, nah ini penting sekali pembiasan cahaya itu. Hukumnya seperti itu, ya. Kalau pada pemantulan cahaya, kita mengenal cermin lengkung, ada cermin cekung dan cermin cembung. Nah, untuk pembiasan ya ini kita harus melihat ya untuk bendanya itu yang transparan, berarti lensa. Nah, lensa lengkung juga ada dua macam, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Yaitu gambar A itu jenis-jenis lensa cembung, ya. Yang gambar B itu jenis-jenis lensa cekung. Lensa cembung juga disebut lensa positif. Ya, lensa cekung disebut juga lensa negatif. Ya. Kita lihat sekarang secara khusus tentang lensa cembung. Lensa cembung itu adalah lensa yang bagian tengahnya, ya lihat gambar, lebih tebal daripada bagian tepinya. Jadi dia mencembung di tengah. Ya, sifatnya konvergen, yaitu mengumpulkan sinar. Ya, kalau kamu ingat, kalau cermin yang konvergen itu justru cermin cekung. Kalau lensanya lensa cembung. Nah ini, jadi kalau ada berkas sinar sejajar, ditembakkan melewati lensa cembung, maka sinar-sinar biasnya akan mengumpul di satu titik, yaitu titik fokus F. Ya. Sekarang kita lihat sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Ya, ada 3 juga sama seperti cermin ya. Yang pertama itu lihat gambarnya kiri, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui F1 ya titik F1. Nah, yang kedua yang tengah, sinar melalui F2 dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang melalui pusat lensa itu tidak dibiaskan. Ya, jadi tembus langsung. Ya, ini adalah sinar-sinar istimewa pada lensa cembung, ya. Tadi kita sudah melihat tentang lensa cembung, sekarang kita lihat lensa cekung. Ya, lensa cekung itu lensa yang bagian tengahnya lebih tipis dari bagian tepinya ya. Jadi ya mencekung di tengah. Sifatnya divergen, ya menyebarkan sinar. Nah, itu kamu perhatikan, sinar sejajar ditembakkan pada lensa cekung, maka yang terjadi sinar biasnya menyebar, ya, makin melebar. Tetapi kalau kita perpanjang ke depan, ya, kita perpanjang sinar biasnya, maka ya itu akan bertemu di satu titik, yaitu titik F, fokus, ya. Mirip seperti cermin cembung kalau kamu perhatikan baik-baik. Oke? Sekarang kita lihat sinar-sinar istimewa pada lensa cekung ya.
Itu gambarnya ya. Yang gambar yang A itu sinar sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari F2. Ya, jadi seolah-olah dari fokus ya dibiaskannya. Nah, sinar yang kedua, sinar menuju F1 dibiaskan sejajar dengan sumbu utama menuju ya tidak pernah sampai. Sinar melalui pusat lensa, sinar ketiga yang C itu tidak dibiaskan jadi lurus saja ya. Itu sinar istimewa pada lensa cekung. Bagaimana dengan pembentukan bayangan pada lensa cembung ya? Kita bisa gunakan dalil esbah ya, menggunakan ruang-ruang ya, tapi sekarang untuk lensa ruang benda itu di sebelah kiri tetap sama dengan seperti cermin, tapi ruang bayangannya di sebelah kanan. Kalau cermin juga sama ya. Nah, sama-sama sebelah kiri. Nah, ini sebelah kanan. Kenapa? Karena sinarnya bisa menembus. Kalau dia menembus, justru bayangannya menjadi nyata. Ya, maka ruang bayangan nyata di sebelah kanan, ruang benda nyata sebelah kiri. Ya, ruang 1, 2, 3, 4-nya sama mengikuti aturan ya ruang-ruang pada cermin. Nah, untuk letak bayangan itu kita gunakan ya tetap sama jumlah ruang benda dan bayangan selalu berjumlah 5. Nah, ternyata kalau kita lihat lensa cembung, sifat bayangan itu sama dengan cermin cekung. Ya, kamu cek lagi ya, silakan ya. Kalau lensa cekung, ya ruang benda, ruang nyatanya tetap sama sebelah kiri, ruang bayangan nyata sebelah kanan. Nah, sifat bayangan ya itu ternyata lensa cekung sama dengan cermin cembung ya. Kamu juga boleh cek lagi ya, cek lagi yang mana sifat bayangan benda di ruang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya di lensa cekung maupun di cermin cembung. Itu ternyata sifatnya sama ya. Kita lanjut ke rumus. Ya, rumus untuk lensa lengkung itu sama seperti rumus untuk cermin lengkung ya. Rumusnya F sama setengah R per F sama per SO tambah per SI, M sama dengan HI per HO sama dengan SI per SO. Nah, ada yang baru di lensa yang nggak ada di cermin, yaitu kekuatan lensa P. Ya, itu rumusnya adalah 100 dibagi F. Jadi kamu cari kekuatan lensa, cari F-nya dulu, terus 100 dibagi F. Ya, itu rumusnya. Nah, ini penting untuk lensa cembung. Fokus lensa cembung selalu positif. Ya, itu sama seperti cermin cekung. Ya, fokusnya positif. Ya, nah, jarak benda di depan lensa positif, di belakang lensa negatif. Bayangan sebaliknya, di depan lensa dia negatif, di belakang lensa dia positif. Jadi ini kata-kata kuncinya, tanda plus dan min untuk benda maupun bayangan ya, hati-hati. Tidak sama seperti cermin ya. Ini contoh soalnya ya. Benda diletakkan 20 cm depan lensa cembung. Berarti SO-nya 20 cm itu ya, positif ya karena di depan lensa. Menghasilkan bayangan sejauh 30 cm di belakang lensa. Nah, bayangannya di belakang lensa berarti bayangan juga positif ya. Hitunglah kekuatan lensa dan perbesaran bayangan. Ya, yuk kita lihat penyelesaiannya sama-sama ya di slide berikutnya. Nah, ini dia penyelesaiannya. Diketahui SO-nya 20 cm tadi sudah ya positif. SI-nya 30 cm juga positif. Berapa P-nya, berapa M-nya? Cari dulu F-nya. Seper F sama seper SO tambah seper SI. Masukkan angkanya. Kita dapatkan seper F-nya itu 5 per 60. Jadi F-nya dibalik. 60 per 5, 12 cm. Maka P 100 per F. Berarti 100 dibagi 12. Ya, kamu boleh pakai kalkulator. Itu jawabannya 8,33 dioptri. Nah, perbesaran bayangannya SI per SO di 30 per 20 ya, maka perbesar bayangannya 1,5 kali ya. Ini tidak terlalu sulit asal kamu ya gunakan rumusnya benar, masukkan tandanya juga benar. Kita lihat nih yang penting untuk lensa cekung ya, tadi lensa cembung, sekarang lensa cekung.
Lensa cekung fokusnya pasti negatif. Sama seperti cermin cembung. Nah, jarak benda maupun jarak bayangan sama seperti lensa cembung. Kalau di depan lensa bendanya positif, di belakang lensa bayangannya yang positif. Ya, jangan sampai salah tanda. Tapi fokusnya pasti negatif kalau lensa cekung, ya. Nah, ini contoh soalnya. Benda diletakkan 20 cm di depan lensa cekung. Ya, di depan lensa cekung positif bendanya. Dia menghasilkan bayangan sejauh 10 cm di depan lensa juga. Nah, kali ini bayangannya di depan lensa. Berarti negatif ya, bayangannya negatif ya. Nah, hitunglah kekuatan lensa dan perbesaran bayangan. Yuk kita sama-sama lihat penyelesaiannya. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Ya, bendanya positif 20 cm, bayangannya negatif karena di depan lensa minus 10. Ya, maka P dan M-nya berapa? Cari P, cari F-nya. Ya, 1/F sama 1/SO tambah 1/SI, masukkan nilainya 1/20 ditambah min 1/10. Ya, berarti 1/F-nya min 1/20, fokusnya minus 20 cm. Maka P sama 100/F, 100 per min 20. Masukkan minusnya. Ya, karena ini lensa cekung. Ya, kekuatan lensanya negatif 5 dioptri. M-nya, nah kalau M-nya, tanda negatifnya tidak diperlukan. Kita pakai harga mutlak. Jadi M-nya min 10 per 20, karena dia harga mutlak. Jadi tetap nilainya positif. Yaitu M-nya setengah kali. Ya, ini untuk lensa cekung. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, berkas cahaya yang masuk ke medium yang berbeda kerapatannya akan dibelokkan arah rambatannya. Yang kedua, lensa cembung bersifat mengumpulkan sinar, punya nilai fokusnya positif, sedangkan lensa cekung menyebarkan sinar, memiliki nilai fokus negatif. Ya, itu yang kita pelajari ya untuk pembiasan cahaya ini. Untuk eksplorasi mandiri, ada 2 soal ya, satu soal lensa cembung, satu soal lensa cekung. Ini yang pertama lensa cembung ya. Sebuah benda tingginya 5 cm, diletakkan 6 cm dari lensa cembung, membentuk bayangan nyata setinggi 15 cm. Hitunglah jarak bayangan sampai ke lensa. Ya, berapa SI-nya ya. Jangan lupa fokus lensa cembung positif. Sekarang yang tugas kedua ini tentang lensa cekung. Benda diletakkan 15 cm di depan lensa cekung, berarti positif. Yang fokusnya 25 cm, lensa cekung berarti fokusnya negatif. Ya, jangan sampai lupa. Ya, hitunglah jarak bayangan. Ya, ini mudah. Ya, tinggal masukkan rumus. Oke, ya tidak usah terlalu takut untuk soal-soal hitungan pada fisika. Yang penting kamu gunakan rumusnya benar, masukkan tandanya benar, hitungnya benar, itu pasti benar. Ya, semangat belajar ya. Jangan sampai kendur. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!